Sementara jika berdasar akumulasi persebaran bahasa daerah per provinsi, jumlah bahasa di Indonesia sebanyak 733. Wow, Ini data Badan 733. Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melakukan penelitian untuk pemetaan bahasa di Indonesia. Saya sangat kaget guys, kaget karena Indonesia memang sangat kaya dengan bahasa. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Nah guys, kali ini kita akan teruskan lagi dengan membuat bakalan video reaction mengenai tentang bahasa Indonesia. Berapakah jumlah dan apakah bahasa Indonesia ini dikatakan yang paling banyak yang berada di seluruh dunia ini ya guys. Jadi kita akan sama-sama lanjutkan bagaimanakah inti dan juga info mengenai tentang bahasa Indonesia. Apapun kita akan sama-sama lanjutkan dengan judulnya Fakta Data Terancam di Indonesia. Dan ini merupakan dari channel Berita Satu. Seperti biasa guys, like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Ayo guys. Di banyak negara, bahasa yang hidup bukan hanya bahasa yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara. Di beberapa negara, jumlah bahasa yang hidup bisa mencapai ratusan. Indonesia termasuk di dalam daftar ini. Inilah fakta data bahasa yang terancam di Indonesia. Bahasa yang terancam. Indonesia dihuni dua populasi besar. Salah satunya adalah Melanesia. Melanesia berasal dari kata dalam bahasa Yunani. Melas berarti hitam dan nesos berarti kepulauan. Ciri orang Melanesia berkulit hitam dan berambut keriting. Sejak 60.000 sampai 30.000 tahun silam, wilayah Indonesia telah dihuni manusia modern. Proses interaksi dengan ras Mongoloid yang datang ke Indonesia membuat populasi Melanesia mengelompok di kawasan Indonesia Timur. Di Pulau Nugini, yang kini terbagi antara Indonesia dan Papua Nugini, menjadi wilayah dengan keanekaragaman bahasa tertinggi di dunia. Pulau ini hampir memiliki 1.000 bahasa, sekitar 1/7 total bahasa di dunia. 1.000 Sebagian besar bahasa di Nugini ini digunakan oleh populasi kecil yang hidup di kantong-kantong terpencil. Terutama di kawasan pesisir utara pulau masih banyak bahasa lisan unik yang tidak terancam punah. Namun secara umum di Pulau Nugini ada 140 bahasa terancam punah dengan 93.000 penutur. Sementara jika berdasar akumulasi persebaran bahasa daerah per provinsi, jumlah bahasa di Indonesia sebanyak 733. Wow, ini 733. data Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melakukan penelitian untuk pemetaan bahasa di Indonesia sejak 1991 hingga 2017. Bahasa daerah tidak termasuk dialek dan subdialek di Indonesia yang telah diidentifikasi dan divalidasi ada sebanyak 652 bahasa dari 2.452 daerah pengamatan. Wilayah di Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum teridentifikasi. Padahal di daerah timur Indonesia, keragaman bahasanya paling tinggi. Provinsi Maluku misalnya, punya 50 bahasa. Sementara di Provinsi Maluku Utara ada 17 bahasa. Nah, yang paling kaya se-Indonesia adalah Papua. Provinsi Papua sendiri mencatat 290 bahasa. Adapun di daerah Kepala Burung Papua Barat punya 94 bahasa. Ini artinya lebih dari separuh kekayaan bahasa yang ada di Indonesia dimiliki Papua dengan 384 bahasa. 384. Sementara dengan keragaman 733 bahasa, Indonesia menjadi wilayah yang paling kaya bahasanya di Asia Tenggara. Di bawah Indonesia ada Filipina dengan 170 bahasa. Negeri jiran Malaysia punya 140 bahasa. Adapun Myanmar dan Vietnam kurang lebih punya 100 bahasa. Laos 82 bahasa, Thailand lebih dari 70 bahasa. Kamboja dan Singapura memiliki 20 ragam bahasa daerah dan Brunei Darussalam memiliki 17 bahasa. Namun kekayaan bahasa daerah yang dimiliki Indonesia terancam. Makin banyak penutur muda yang tidak lagi menuturkan bahasa ibu. Dari pendataan sementara, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapati 13 bahasa telah punah. Di Maluku tercatat bahasa Kajeli atau Kayeli, bahasa Piru di Kabupaten Seram Barat, Moksela di Kepulauan Sula, bahasa Palumata Ternateno di Kota Ternate,
Hukumina di Pulau Buru, Hoti, Serua, dan bahasa Nila di Maluku Tengah tidak lagi memiliki penuturnya. Adapun Ini bahasa di Papua, terancam. bahasa Tandia dan Mawes dipastikan juga punah. Bahasa Tandia, bahasa asli penduduk Tandia, Distrik Rasie, Kabupaten Teluk Wendama, Papua Barat, diperkirakan sudah punah sejak tahun 1970-an. Tidak ada lagi penuturnya dan tak lagi dikenal oleh masyarakat sukunya. Adapun bahasa Mawes mulanya dituturkan oleh masyarakat Kampung Mawes Wares di Distrik Bongo, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Faktor pemekaran wilayah hingga perkawinan antar suku diduga menjadi penyebab kepunahan bahasa daerah itu. Kepala Pusat Penelitian Bahasa dan Budaya Universitas Negeri Papua, Andreas Deda, memperkirakan 30 dari 58 bahasa daerah di Papua Barat punah selama 20 tahun terakhir. Selain itu, 10-15 bahasa daerah juga dipastikan mati karena tidak pernah digunakan lagi oleh penuturnya. Seperti bahasa Meah, Empur, Dusner, dan Karondori. Ini juga menjadi catatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendata banyak bahasa di Maluku yang jumlah penuturnya hanya 0,76%. Sementara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyoroti 4 bahasa yang dikategorikan kritis atau sangat terancam. Di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, ada bahasa Reta yang nyaris punah. Penuturnya hanya tersisa penduduk di Desa Pura, Kecamatan Alor Barat Laut. Di Papua ada bahasa Saponi yang terancam lantaran 10 tahun terakhir penuturnya tak sampai 10 orang. Sementara di Maluku ada bahasa Ibo dan Meher di Maluku Tenggara Barat. Adapun bahasa yang terancam punah ada 18 bahasa. Ini kategori bahasa yang jumlah penuturnya 500 orang atau kurang. Dan ini dianggap berpotensi terancam punah. Tertinggi di Papua ada 9 bahasa yang terancam punah, diantaranya Mander, Namla, Usku, Dubu, dan Irarutu. Kemudian di Sulawesi tercatat 4 bahasa terancam punah, bahasa Ponosokan, Konjo, Sangiheta Laut, dan Minahasa. Sumatera dan Maluku masing-masing mencatatkan 2 bahasa terancam punah. Adapun di NTT, bahasa Nedebang makin sedikit yang menuturkannya. Baik. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Berita 1. Apa yang saya dapat lihat guys, mengenai tentang sejarah tentang bahasa-bahasa yang berada di Indonesia guys ya. Ternyata ya guys, Indonesia kaya dengan banyak bahasa yang berada di Indonesia. Sama ada bahasa itu masih lagi dituturkan ataupun masih lagi dalam keadaan semakin punah ataupun semakin terancam. Sebab itu adalah catatan sejarah yang dinyatakan oleh Berita 1 tadi ya. Dan itu membuatkan kita banyak ya mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana yang adanya bahasa-bahasa yang berada di Indonesia ya. Dan saya sangat kaget guys, kaget karena Indonesia memang sangat kaya dengan bahasa, berjumlah 733 ya guys bahasa. Wow, memang satu situasi ataupun perkara yang kita nampak Indonesia begitu kaya dengan adanya bahasa yang berada di Indonesia ya. Dengan kalau kita lihat juga Indonesia itu berbagai yang berada di Indonesia, daerah-daerahnya, provinsinya mempunyai pemilikan bahasa-bahasa daerah tersendiri. Ada yang masih lagi dituturkan dan ada yang masih lagi tidak dituturkan juga ya guys, sebab ia berlaku dengan adanya penaklukan sesuatu suku, campuran perkawinan, dan juga mungkin adalah dari segi apa orang kata zaman orang kata zaman arus terkini ya, zaman modern dan sebagainya. Sebab kalau kita lihat zaman sekarang zaman canggih, zaman teknologi dan sebagainya, dan itu juga mempunyai salah satu faktor kenapa ada juga bahasa-bahasa terancam tidak lagi dapat dituturkan dengan generasi-generasi yang ada pada hari ini. Apapun guys, saya sangat apa orang kata tumpang bangga dan sangat salut karena Indonesia begitu kaya. Dan saya pun baru tahu guys bahwa Indonesia mempunyai bahasa sebanyak 733. Wow, satu jumlah yang sangat-sangat besar ya guys. Apapun guys, apapun, saya ucapkan selamat dan tanya. Dan begitulah guys ya, cerita dan juga orang kata sejarah bahasa-bahasa yang berada di Indonesia. Jadi menurut kalian bagaimana? Kalau bagi saya guys, saya sangat teruja
kaget. Dalam masa saya kaget, saya terkagum-kagum melihat sejarah bahasa yang berada di Indonesia. So guys, itu saja. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Oh ya guys, tak lupa sekiranya ada info dan sebagainya, kalian bisa tuliskan di ruangan kolom komentar. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.